Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi nih di pertemuan ke-11 Etika Bisnis. Sesuai kemarin yang sudah saya ceritakan, etika profesinya tuh nggak cuma manajemen dan akuntansi saja yang akan diceritakan, tapi juga ada profesi kesehatan. Tapi untuk kali ini kita akan melengkapi apa namanya tema kali ini dengan kuis ya teman-teman. Nanti di sana juga ada bentuk analisis dan pilihan ganda yang teman-teman wajib isi dan itu juga buat penilaian untuk kali ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan bahan kajiannya. Yang pertama yaitu pendahuluan seperti biasa, kemudian kedua adalah etika dalam profesi kesehatan, dan kemudian yang ketiga tentang profesi kesehatan. Jadi mungkin nggak banyak nih ya teman-teman yang tahu tentang sebenarnya profesi kesehatan yang termasuk dalam bagian profesi kesehatan tuh apa saja sih, kayak gitu. Ini sekedar informasi karena ini berkaitan sama kayak sejarah pendirian kampus kita ya. Jadi awalnya kita itu ada di Stikes, kemudian kemudian apa namanya naik peringkat gitu menjadi universitas di mana ada program studi baru termasuk manajemen dan akuntansi. Nah, di sini teman-teman juga nggak boleh menutup kemungkinan bahwa apa namanya, oh aku kan besok ada di manajemen atau aku kan besok akuntan. Eh, apa maksudnya untuk apa sih pengetahuan ini? Nah, ini salah satu contohnya ketika kita menjadi salah satu orang yang ada di dalam eh, bisnis apa namanya kesehatan ini sendiri ya. Nah, jadi kayak misalnya nih di dalam sebuah keadaan atau bisnis kesehatan ini juga di sini juga pasti ada yang namanya pendukung seperti manajerialnya, kemudian manajemennya dalam tata kelola sumber daya manusianya atau dalam tata kelola keuangannya. Bisa juga nih teman-teman kalau misalnya akuntan itu bisa ada di bagian kasirnya atau penanganan SIA atau sistem informasi akuntansi yang tetap dimiliki dalam bisnis kesehatan. Nah, begitu juga nanti nih kayak misalnya teman-teman di IT. Nah, kebetulan ini karena kita nggak ada yang dari IT ya yang ikut pelajaran ini, maka ini juga ada kemungkinan bahwa teman-teman IT juga akan bekerja di dalam profesi atau bidang kesehatan ini sendiri. Seperti itu. Jadi ini untuk memperluas pandangan teman-teman terkait bisnis apa saja yang mungkin bisa ada di dalam kegiatan sehari-hari teman-teman kayak gitu ya. Nah, pendahuluan. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang pengertiannya, etika profesi itu nggak jauh beda nih sama profesi-profesi lainnya. Cuman nih pada apa namanya ada peraturan atau kode etik tertentu yang berlaku cukup berbeda karena di setiap profesi ini memiliki organisasi profesi membawahinya. Jadi misal kayak dokter itu punya profesi sendiri. Bahkan dokter gigi pun beda dengan profesi dokter lainnya. Kemudian dokter umum itu ada sendiri. Padahal di dalam dokter itu nanti ada juga spesialis-spesialis yang lain yang kemudian di sana ada profesi-profesi atau organisasi profesi yang membawahinya. Nah, di sana juga ada termasuk kode etiknya ya, banyak banget kayak gitu di dalam setiap profesi tersebut. Nah, ini kita masuk apa namanya dalam manfaat dan fungsi ini juga sama nih. Adanya kode etik itu sendiri itu kayak misalnya untuk menjaga kedua belah pihak yang ada di dalam apa namanya bisnis tersebut atau di sini kita ngomongin tentang kesehatan kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terdapat dalam asas nih ada yang beda nih, yaitu adalah asas etika medis yang secara umum atau keseluruhan itu digunakan dan ada tahap-tahapan pengambilan keputusan etis. Karena apa? Karena seringkali nih profesi kesehatan, tenaga kesehatan ini berada di ujung tombak ini penentuan keselamatan pasien. Jadi ada hal-hal yang harus dipahami lebih dalam. Gitu kok misalnya teman-teman mau baca atau pengen tahu lebih dalam, teman-teman tuh bisa baca banget. Ini saya kemarin juga searchingnya gampang, cari aja tentang ebook manajemen etika, buku etika etika profesi tenaga kesehatan. Dari situ udah lengkap banget yang menjelaskan semua kode etik yang ada di dalam tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian ini yang dibilang agak beda nih ya dengan profesi yang lain, di mana ini ada asas etika medis. Nah, ini di sini ada yang pertama, asas menghormati otonomi pasien. Ini berdasarkan dari hak pengambilan keputusan seseorang terhadap masalah kesehatannya yang sedang dialami. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang pernah
rumah sakitnya nih. Kalau misalnya teman-teman pernah masuk rumah sakit atau misal teman-teman pernah check up, kemudian ketika di bagian farmasi itu teman-teman diarahkan untuk tanda tangan setelah menerima obat. Nah, itu salah satu hal yang menjadi otonomi teman-teman ketika teman-teman ini menerima nggak sih informasi terkait tentang obat-obatan yang akan diminum, tata cara penggunaan, dan efek samping, segala macamnya itu adalah termasuk salah satu bentuk dari otonomi pasien. Ketika teman-teman ini nggak dikasih tahu tentang tata cara minum obatnya gimana, berapa kali sehari, tiba-tiba teman-teman kok disuruh minum 10 kali sehari gitu kan ngeri gitu ya. Nah, di sini teman-teman boleh menanyakan, kemudian boleh tidak memberikan tanda tangan, karena di sini asas menghormati otonomi pasien. Ada salah satu contoh lagi. Ini karena saya sering banget nih ya masuk rumah sakit, paling enggak karena kena tipes gitu ya. Ini udah berkali-kali, kemudian beberapa operasi yang pernah saya lakukan, di sana itu pasti membutuhkan tanda tangan. Apakah penanganan ini dibutuhkan dan segala macamnya. Jadi semua penanganan itu misal memasukkan obat ke dalam ampul infus, kemudian memasukkan obat telan dan segala macamnya. Kemudian ketika kita akan menjalani, misal nih kalau mau operasi itu kadang kita disuruh diet untuk tidak makan selama 9 jam. Jadi perut harus dalam keadaan kosong dan segala macamnya. Nah, ini hal-hal yang eh, apa namanya dipastikan oleh tenaga medis untuk diketahui oleh pasien dan itu bertanda tangan. Jadi semuanya yang akan dilakukan pada pasien itu ditandatangani dan itu menegaskan bahwa di sana adalah otonomi pasien berlaku. Jadi ketika otonomi pasien tidak berkenan. Misal nih, saya dulu pernah namanya operasi cabut gigi, jadi impaksi giginya miring gitu ya. Nah, di sana itu ditanya ini, kamu mau bius lokal atau mau bius total kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah otonomi pasien di mana kita boleh milih mau lokal atau mau total kayak gitu. Jadi di sana saya milih untuk dilakukan bius total karena takut dengan berbagai resiko yang telah dijelaskan oleh dokter. Dan ini juga termasuk rekomendasi ya, walaupun ketika nanti misalnya ada pilihan untuk biusnya secara lokal, itu juga pilihan lagi buat teman-teman. Teman-teman apa namanya mantapnya yang mana kayak gitu. Nah, itulah asas menghormati otonomi pasien. Nah, kemudian untuk asas keadilan. Ini berasal dari hak asasi manusia. Setiap orang itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil. Karena kesehatan adalah hak sama bagi setiap warga negara. Nah, asas keadilan ini. Jadi misal nih, teman-teman apa namanya? Jadi kalau misalnya teman-teman mempertanyakan, masa sih beneran ada asas keadilan di mana kok masih ada kelas-kelas yang digunakan dalam jenjang misal kita mau 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 berobat gitu ya, jenjangnya itu ada nanti eh, misal kita bukan hanya berobatnya pakai rawat inap. Nah, kita rawat inap itu ada pilihan mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan segala macamnya. Apakah di sana disebut keadilan? Nah, di sini permasalahan keadilan itu tidak harus sama rata. Jadi asas keadilan itu adalah sesuai dengan apa yang akan didapatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang menyanggupi dan punya kemampuan secara finansial untuk mendukung ketika teman-teman ada di kelas VVIP, itu, maka teman-teman akan mendapatkan porsi yang sesuai dengan apa yang akan didapat teman-teman kayak gitu. Jadi asas keadilannya ada di sana. Karena mau tidak mau di sini juga kita ngomongin terkait tentang jenis kesehatan di mana di sana ada setiap standarnya ya, ada standar operating procedure dan kemudian ada tata laksananya di mana ada yang namanya klasmen dan perbedaan apa namanya fasilitas yang diberikan. Tapi ya di sini ya, tapi bukan berarti membedakan bagaimana cara suster itu untuk memperlakukan orang-orang di dalam kelas yang berbeda. Jadi misal gini nih, teman-teman kalau misalnya ada di kelas VVIP gitu, kayaknya susternya tuh baik, lembut, tidak menyakiti gitu. Tapi tiba-tiba ketika teman-teman ada di kelas bangsal gitu ya, ini kok
susternya galak sekali. Kemudian kalau nancepin apa namanya, nancepin infus itu kok sakit dan segala macamnya. Nah, itu hal-hal yang berupa tidak keadilan ya. Jadi asas keadilannya itu berkurang. Nah, di sini sebenarnya dibedakan hanya fasilitas yang diberikan, namun tentang pelayanannya itu tidak sama sekali berbeda. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya di dalam apa namanya pelayanan yang dilakukan oleh suster ketika akan memasukkan jarum infus ke dalam tangan itu menyakiti gitu. Itu nggak ada kemungkinannya. Jadi itu sangat-sangat dipegang teguh oleh teman-teman tenaga medis. Nah, kemudian yang ketiga nih, asas berkata benar. Jadi tenaga kesehatan ini harus selalu berkata benar tentang keadaan pasiennya. Begitu juga pasien salah satu hak pasien ini memberikan informasi tentang keadaan dirinya dengan sebenar-benarnya. Jadi seringkali nih kalau misalnya kita nonton film-film drama atau film apa namanya sinetron gitu ya, walaupun sekarang mungkin orang Indonesia udah nggak nonton sinetron di Indosiar, tapi masih ada ya pembelajaran di sana gitu. Kira-kira ketika kita lihat terus nanti ada bagian di mana orang tuanya bilang jangan kasih tahu anaknya ya dok, nanti takut kalau anaknya bla bla bla. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya secara etikanya itu tidak diperbolehkan bahwa pasien itu tidak mengerti keadaan tentang dirinya dengan sebenar-benarnya. Namun secara mungkin practically, walaupun mungkin saya juga nggak pernah tahu ya sampai hari ini, apakah dokter langsung mengatakan secara apa namanya langsung kepada pasiennya gitu. Tapi selama saya mengalami perawatan dan segala macam itu semuanya langsung dikatakan kepada saya karena saya dalam keadaan sadar dan bisa mengambil keputusan sendiri. Seperti itu. Jadi asas berkata benar ini merupakan salah satu asas etika medis itu sendiri. Nah, kemudian di dalam perbedaannya lagi itu adalah pembuatan keputusan etis. Jadi ada berbagai macam keadaan yang di sini mungkin muncul dinamakan dilema etik. Ini sesuatu yang dihadapi oleh seseorang membuat keputusan mengenai perilaku yang harus dibuat. Jadi iya atau enggaknya ini kita harus melihat dan ada beberapa pendekatannya. Yang pertama, itu memperoleh fakta-fakta relevan dengan permasalahan. Kedua, menentukan isu-isu etika dan fakta yang relevan. Kemudian yang ketiga, menentukan faktor mempengaruhi dilema etika. Keempat, menentukan cara alternatif dalam memecahkan masalah etika. Yang kelima, menentukan konsekuensi yang mungkin terjadi dalam pemilihan alternatif. Dan yang keenam, menetapkan tindakan yang tepat. Walaupun sebenarnya ini pendekatannya kayaknya cukup panjang gitu ya, tapi untuk seorang tenaga medis ini adalah salah satu cara-cara atau pendekatan yang digunakan untuk membuat keputusan dalam keadaan genting. Jadi nggak mungkin serta-merta dilakukan, ayo langsung bla segala macam ya enggak. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya dilema-dilema ini akan mungkin cukup menguras tenaga dan pikiran dari tenaga kesehatan tersebut. Ya, ini tentang tenaga kesehatan. Jadi ini informasi saja ini buat teman-teman. Jadi kalau misalnya apa namanya dalam profesi etika profesi ini yang mengikat itu hanya kode etik saja, kode etik profesi, tapi ternyata enggak. Jadi dalam pelayanan kesehatan itu sendiri yang akan mengekang si tenaga kerja ini ada ketentuan untuk mematuhi yang namanya kode etik, itu jelas ya kode etik profesi, kemudian standar profesi. Jadi hal-hal yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, ini ada semua di sana. Kemudian hak penggunaan pelayanan kesehatan. Kemudian keempat nih, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Jadi ini hal-hal yang harus dilakukan dan dipahami oleh tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang termasuk dalam profesi kesehatan, ini ada tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, atau kalau misalnya teman-teman sering baca di mana namanya, di dalam ini ya, di dalam apa,
rumah sakit itu sanitarian, ini tenaga kesehatan lingkungan. Nah, ini kemudian ada tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi ternyata profesi kesehatan tuh banyak banget, dan ini kalau misalnya teman-teman sadar bahwa di setiap profesi kesehatan ini punya kode etik profesinya masing-masing, kayak gitu. Ya, di sini juga nggak ada nih dibilang kalau misalnya tenaga medisnya dokter gitu ya. Nah, dokter itu masuk di tenaga medis biasa, yang paling atas itu ya tenaga medis ini. Nah, kemudian di dalam tenaga medis ini dibagi menjadi dokter umum, dokter gigi, dokter dan segala macam ya. Jadi banyak sekali. Ya, jadi di sana masih banyak cabang-cabang yang lain yang dipelajari atau yang menjadi salah satu profesi tenaga kesehatan. Ya, ini eh, karena sebenarnya kalau misalnya kita membahas tentang etika itu harus ditabrakkan dengan kasus gitu ya. Jadi seringkali kalau misalnya kita kayak gini belajar di kasus, ini kasus yang akan saya berikan terkait dengan eh, beberapa kasus yang mengenai tenaga medis. Nah, ini yang pertama, jadi ini akan muncul nih di dalam kuis yang akan kita bahas. Itu jadi nanti kan biasanya ada kayak kuis. Nah, nanti penilaiannya semua dari sana. Jadi teman-teman nggak usah ngadain penugasan gitu ya. Cukup isi aja kuisnya dan diingat-ingat kalau kuis ini ada batas waktu yang diberikan. Jadi teman-teman harus latihan untuk memaintain bagaimana menjawab apa namanya jawaban di dalam kuis yang ini nanti akan bermanfaat juga latihan buat teman-teman di dalam menjawab UAS. Jadi nggak ada lagi nih yang ngechat saya sambil bilang, "Bu, mohon maaf saya kekurangan waktu." Nah, ketika teman-teman mengalami yang namanya kekurangan waktu, itu adalah apa konsekuensi dan risiko dari teman-teman. Walaupun mungkin saya tahu, saya memahami bahwa teman-teman punya kendala yang cukup banyak ketika ada di luar kampus karena sinyalnya yang entah gimana dan segala macamnya. Tapi di sini karena kita sama-sama saling berlatih ya teman-teman, jadi silakan untuk memanfaatkan latihan ini pun dengan baik. Nah, jadi teman-teman punya dua video yang harus didengarkan nih dengan baik oleh teman-teman. Kemudian jadi dengerin sambil buka kuisnya boleh atau segala macamnya, tapi yang jelas teman-teman punya batas waktu limit pertanyaan dari kuis ini. Nah, kemudian kuis yang pertama, ini teman-teman cari aja di YouTube. Itu jaga etika tenaga bisnis yang dirilis sama Kompas TV. Kalau bisa di-subscribe sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman YouTube-nya kurang berwarna gitu, saya kasih warna baru. Itu teman-teman mantengin aja Kompas TV yang dirilis pada tanggal 26 Januari 2018. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi cari aja dan kemarin saya juga udah review lagi apakah masih ada videonya, ternyata masih ada. Nah, kemudian kasus yang kedua nih teman-teman, mengikis stigma negatif tenaga medis. Ini yang publish adalah CNN Indonesia pada tanggal 15 April 2020. Nah, ini teman-teman nanti silahkan jawab kuisnya sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan dan ingat-ingat waktunya terbatas. Seperti itu ya teman-teman, selamat mengerjakan. Jangan lupa juga buat klik eh, attendance dan segala macamnya dan mohon maaf ketika ada keterlambatan posting pembelajaran. Seperti itu ya. Terima kasih.